Tak hanya mendapat arahan tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan sesuai dengan temanya, pada kegiatan ini pula seluruh peserta diberi arahan mengenai pelaksanaan pemilu 2019 mendatang. Materi tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Kediri, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kira kapan waktu pelaksanaan pemilu 2019? Kapan Ibu? 17 April 2019. Harinya tahu? Rabu ya. Jadi hari Rabu 17 April tahun 2019. Wah ya, di sini juga saya lihat ada calegnya, ada TS-nya, ada penyelenggaranya, ada. Jadi lengkap semuanya ada di sini. Nah, untuk yang belum tahu terkait dengan kepemiluan, bisa hari ini nanti setelah ikut acara ini bisa ikut bantu sosialisasikan ke warga sekitarnya. Termasuk caleg nanti juga bisa ikut sosialisasi, tidak hanya untuk promosi. Jadi besok itu tadi sudah disampaikan bahwa kegiatannya serentak. Kalau dulu sendiri-sendiri ada pilpres dan ada pileg, sekarang diselenggarakan dalam satu waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dalam satu hari itu akan menerima 5 surat suara. Apa saja? Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, DPR RI. Yang ketiga, DPD. Keempat, DPR Provinsi. Dan terakhir, DPR Kota Kediri. Sudah atau di bawah 17 tahun tapi sudah atau pernah menikah dan dicatat atau didaftar 1 kali. Ini syaratnya harus terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, DPT. Kemarin-kemarin mungkin dalam waktu dekat ini Bapak Ibu sekalian direpotkan atau diumyeki oleh kami terkait dengan verifikasi data pemilih lagi. Semacam itu. Ini tujuannya untuk memutakhirkan atau semakin komprehensifnya, semakin bagusnya data pemilih di Kota Kediri. Nah, lanjut. Nah, saya ngomong tadi harus terdaftar di dalam daftar pemilih. Daftar pemilih itu di pemilu 2019 ada 3 jenis kategori. Yang pertama, daftar pemilih tetap. Ini prosesnya cukup panjang. Dari kemarin nyusun. Kalau kita yang sudah pilkada di 2018, maka kita di pemilu 2019 memang tidak ada coklit. Coklitnya pada saat kemarin di pilkada 2018. Maka DPT pilkada 2018 ditambah pemilih pemula. Pemilih pemula ini siapa? Anak-anak yang nanti umur 17 tahun pada saat hari H itu sudah kami daftar. Jadi nanti kalau biasanya ada pertanyaan, anak saya baru 17 tahun, Desember, gimana Bu? Boleh pilih apa enggak? Insya Allah semuanya sudah terdaftar. Sudah kita masukkan sampai dengan anak-anak yang berumur 17 tahun di 17 April nanti. Jadi bisa memilih meskipun sekarang belum perekaman. Nah, ini kaitannya dengan Dispenduk Capil. Nah, nanti pada saat hari H yang bisa menggunakan hak pilihnya selain terdaftar itu, maka dia harus sudah ber-KTP elektronik. Lah, belum 17 tahun, boleh nggak sih perekaman? Boleh. Jadi Dispenduk Capil Kota Kediri memberikan fasilitas. Dispenduk Capil juga selalu berkoordinasi dengan kami. Dispenduk Capil juga mempunyai data-data anak-anak se-Kota Kediri yang berusia 17 tahun pada saat hari H 17 April nanti sudah punya datanya, dan mereka ini boleh melakukan rekaman elektronik sejak sekarang. Sejak kemarin itu boleh. Ya. Namun yang sudah berumur 17 tahun pada saat 17 April.
Adanya sosialisasi yang diselenggarakan di Spenduk Capil Kota Kediri ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta dalam mengetahui betapa pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan sekaligus pelaksanaan pemilu 2019 nanti. Bukan hanya itu, mereka pun diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab bersama narasumber. Pertanyaan saya adalah, bolehkah anggota keluarga caleg untuk dijadikan anggota KPPS? Semisalnya suami atau istri caleg atau anaknya atau adiknya. Terima kasih. Itu menimbulkan kecurigaan dari yang lain. Pilihlah yang lebih bisa menjaga netralitas. Karena kecenderungan seseorang itu, baik kalau istrinya, anaknya pasti akan berusaha atau menjadi tim suksesnya caleg tersebut. Jadi semacam itu. Memang kalau aturan eksplisit larangan istrinya, anaknya itu memang tidak ada Bapak, tapi menjaga bahwa yang tidak boleh menjadi tim suksesnya itu bisa bagian dari yang harus dipertimbangkan. Mending milih orang yang jauh lebih netral daripada disuudoni. Jadi begitu Pak. Yang malam ini adalah dengan KPU berhubungan dengan rencana Pilpres pada tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Berkaitan dengan tema yang diusung pada sosialisasi kali ini, Kepala Dispenduk Capil Kota Kediri, Ida Indriati, menghimbau seluruh masyarakat Kota Kediri khususnya untuk lebih memahami gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dengan segera menuntaskan rekam cetak KTP elektronik. Jadi untuk jadi sampai dengan 31 Desember ini, seluruh penduduk harus melakukan perekaman yang sudah berusia 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu. Ya. Target yang dicapai? Ya, seluruhnya penduduk yang berusaha itu Kota Kediri khususnya harus segera untuk melakukan perekaman, karena nanti kalau tidak melakukan perekaman dia akan rugi sendiri, tidak akan bisa mengakses untuk pelayanan publik. Jadi karena kita sudah di launching atau pencanangan GISA dan ini merupakan program nasional, maka kita himbau kepada seluruh warga Kota Kediri khususnya untuk memahami tentang GISA dan mau melakukan tanpa paksaan dan dengan adanya kesadaran diri sendiri. Karena manfaat daripada GISA dan suksesnya GISA nanti akan kita coba di salah satu kelurahan, di satu kecamatan sebagai kelurahan GISA. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dispenduk Capil Kota Kediri. Semoga dengan adanya tayangan tadi, masyarakat Kota Kediri khususnya akan lebih meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya administrasi kependudukan, khususnya KTP elektronik. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.